Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu, kembali di channel Sekolah Al-Qasimi. Seperti yang saya janjikan pada part sebelumnya, di bagian kedua ini kita akan bicarakan tentang menelaah modul ajar. Lalu kita coba untuk menyesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah kita jelaskan pada bagian terdahulu. Jadi sekarang saya mendapatkan modul ajar, contoh modul ajar yang dibuat oleh rekan kami, Dr. Muhammad Rajab ya, dari guru SMP 24 Padang. Tapi ini pun sudah saya sedikit modifikasi sebenarnya, beberapa beberapa hal. Coba kita akan menilainya. Pertama, tentu saya sudah membuat dalam tampilan sederhana 20 rubrik atau 20 indikator penilaian modul ajar ya, dipindahkan ke Excel supaya kita mudah menghitungnya nanti berapa skornya. Tapi ini ada perbedaan pula ini. Kalau sebelumnya saya katakan 8, 9, 10 baik sekali, tapi di sini rubrik ini yang baik sekali itu 9, 10 ya. Kurang itu 1, 2, sangat kurang, yang kurang 3, 4, 5, baik 6, 7, 8. Sekarang kita berusaha untuk mencapai skor 9, 10. Iyalah bolehlah, paling tidak 8 minimal gitu kan. Kalau bisa memang di 9, 10 supaya dia sangat baik ya. Ada 20 item pertanyaan. Coba kita nanti isi di yang kuning-kuning ini ya. Ya, coba kita lihat, saudara kita buat modul ajar, rencana pembelajaran. Ini sebenarnya modul ajar ya untuk SMP kelas 9 ganjil ya. Ya, kita lihat identifikasi peserta didiknya, pengetahuan awal. Pengetahuan awal ini atau disebutkan kompetensi awal ini adalah kemampuan peserta didik sebelum belajar topik ini. Dia ambil topik Al-Quran, menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33. Hadis tentang keutamaan mencari ilmu dan dia nambahkan hukum bacaan wakaf dan ibtidak ya. Kita lihat nanti secara sekilas dulu tampilan beliau. Profil lulusan. Dimensi profil lulusan ada 8. Coba buat seperti ini Bapak Ibu. Ada 8. Coba checklist. Kira-kira profil lulusan yang mana yang relevan dengan materi tentang sukses dengan semangat mencari ilmu ini. Nah, dia menunjuk ke tujuh-tujuhnya. Kesehatan tidak, tapi yang beneran kritis, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, kreativitas, kewargaan, iman itu masuk ya. Lalu ini yang saya tambahkan supaya contohnya relevan. Walaupun di SMP, saran saya tetap tambahkan tema KBC-nya. Kurikulum berbasis cintanya, cinta pada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya bisa juga ditambah ini. Cinta pada diri sendiri, karena kan semangat menuntut ilmu kan. Tapi sederhana aja dulu kita contohkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Materi integrasinya kita rujuk kepada panduan Kemenak tadi. Bisa kita integrasikan nanti ibadah membaca Quran dengan khusyuk sebagai wujud cinta pada Allah. Semangat menuntut ilmu merupakan praktik dari mencintai Rasulullah dengan meneladani sifatnya yang cerdas atau fatolah. Jadi supaya dia relevan ya, itu yang mau kita pesankan di situ nanti. Capaian pembelajarannya, kita lihat, tuliskan CP-nya di fase D, ini dia. Lalu kita ambil elemen Quran hadisnya. Elemen Quran hadis itu di CP itu lengkap dibuat CP-nya. Ini CP sebenarnya ya. CP pada elemen Quran hadis. Ini bisa dikatakan tipe satu. Buatlah tujuan yang mengambil secara langsung. Nanti tujuannya yang warna merah ini sebenarnya. Peserta didik memahami ayat Quran hadis tentang semangat keilmuan. Itu ya sebenarnya. Semangat keilmuan. Nah, topiknya dipilih surah Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman, hadis, hukum bacaan wakaf tidak. Lalu tujuan pembelajarannya dirumuskan. Ini dia. Peserta didik mampu membaca dan menjelaskan makna ayat Quran, ya, Al-Mujadilah 58 dan Ramadan 3, dan hadis tentang semangat keilmuan, serta menunjukkan sikap semangat belajar karena motivasi ibadah sebagai wujud cinta pada Allah Rasulnya. Coba perhatikan Bapak Ibu, membaca ini adalah keterampilan ya.
keterampilan. Menjelaskan ini adalah pengetahuan ya, pengetahuan. Eh, Sikap semangat belajar karena sikap belajar semangat belajar ini adalah afektif sikap. Jadi nampak ya, ini ada sikap, ini ada membaca tadi keterampilan, sudah lengkap di sini dia buat. Lalu di sini ada guys, menjelaskan pengetahuan. Sebagai wujud cinta pada Allah dan Rasulnya, tadi pada bagian pertama kita sebutkan di tujuan itu juga harus ada terselip KBC-nya. KTTP-nya cukup banyak beliau buatkan di sini. Membaca majalah, Ar-Rahman, menulis hadis, mengartikan, menulis, menjelaskan kandungan, menampilkan sikap. Ini saya tambahkan tadi supaya nampak sikapnya ya. Lalu kerangka pembelajarannya ditambahkan kerangka pembelajaran modelnya mengambil PBL, Project Based Learning, tapi dalam rangka deep learning ya kan, dan harusnya deep learning ya, kita lihat nanti kemitraan pembelajaran orang tua, lingkungan pembelajarannya kelas 9, ruang virtualnya pakai platform Quizzes, pakai ya Yakult misalnya, budaya belajar kolaboratif dan menyenangkan. Pemanfaatan digital ini tadi juga ada, dia pakai YouTube dan penggunaan LCD projector. Nah, tahap pendahuluan kita lihat Bapak Ibu menyapa, mengucap salam, berdoa, memeriksa kehadiran, memotivasi siswa agar meneladani kecerdasan Nabi dengan semangat menuntut ilmu cinta Rasulullah. Ini adalah KBC ya, KBC. Peserta didik menerima tentang tujuan pembelajaran, ya ini juga wajib mengikuti asesmen awal. Ini menunjukkan adanya diferensiasi ya, asesmen awal tentang pemahaman berarti itu kategori kesiapan belajar ya Bapak Ibu ya, kesiapan belajar ini. Karena dia akan melihat bagaimana pemahaman mereka tentang surah Mujadilah itu. Mengikuti pembagian kelompok secara heterogen. Dia pilih heterogen sesuai hasil asesmen awal. Bisa juga homogen, bisa heterogen. Beliau mengambil heterogen di sini contohnya, ini juga wujud dari asesmen awal. Nah, kegiatan inti ini dia tetap menggunakan 3 langkah, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami itu guru memutar video tentang tingkatan ilmu dan hormati guru, inspirasi Mujadillah. Nampak di sini ada video ya, ada pemutaran video. Berarti di situ sudah ada pemanfaatan teknologi. Guru bertanya, apa maksud Allah meninggikan derajat orang beriman berilmu dalam ayat ini? Nah, itu ada pertanyaan pertama. Mengaplikasi bermakna peserta didik membentuk kelompok, kemudian cari dan tuliskan ayat lengkap dengan terjemahannya mengenai surah Al-Mujadilah. Di sini tanpa adanya eh, siswa, berpusat kepada siswa ya. Kalau tadi guru, oke. Tapi di sini sudah mereka membentuk kelompok. Siswa itu hasil kerja diberikan penilaian oleh guru ditempel pada ruang informasi kelas. Peserta didik guru bertanya jawab terkait tajwidnya, ya kan? Anggota kelompok berlatih baca Quran sesuai dengan tajwid, hukum bacaan wakafnya. Guru bertindak sebagai narasumber, fasilitator yang akan mengontrol. Ya, saya kira nampak di situ peserta didiknya. Jadi mereka melakukan ya dengan membaca, menelaah, menerapkan tajwidnya dan seterusnya. Ini pertemuan pertama baru ya Bapak Ibu. Baru merefleksi. Ke merefleksinya peserta didik mendapatkan umpan balik dari guru terhadap hasil kerja. Lalu peserta didik mengisi jurnal refleksi. Ini penting ini. Jurnal refleksi individu terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk komitmennya mencintai Quran dengan terbiasa membaca Quran dan semangat menuntut ilmu sebagai pengamalan dari Mujadilah ayat 11. Jadi di sini tanpa ada refleksi ingin mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran di sini juga sebenarnya masuk kepada kategori cinta pada Allah tadi ya, termasuk juga KBC di situ. Penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi, lalu guru memberi umpan balik terhadap hasil karya peserta didik yang tadi. Lalu siswa mengerjakan kuis menggunakan Kahoot atau quizzes tadi. Nampak juga di sini teknologinya. Peserta didik melakukan refleksi terhadap model pembelajaran hari ini. Gimana? Kira-kira menarik atau tidak? Ya. Guru menyampaikan tindak lanjut pelajaran hari ini dengan berencana pembelajaran tugas minggu depan. Itu tindak lanjutnya. Lalu guru menutup pembelajaran dan berdoa bersama. Jadi di sini ada kesimpulan,
ada di sini evaluasi, tapi ini masih kategori evaluasi formatif karena masih pertemuan pertama. Nanti pertemuan terakhir baru dia sumatif. Melakukan refleksi, ada refleksi, ada tindak lanjut. Ya, ini saja kita bahas dulu ya. Dua, tiga kita abaikan saja, walaupun saya juga belum melihat lebih konkret langkah-langkah PBL seperti yang kita kemukakan pada pertemuan pertama. Padahal pertemuan pertama tadi saya sudah mencontohkan seharusnya ini ya, PBL itu bisa diterapkan menggunakan sintak-sintaknya supaya jelas. Nah, ini ya, saya putar kembali. Kalau saya disuruh mendesain ini, saya akan coba eh, tetap tiga kerangka deep learning, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tapi jangan lupa langkah-langkah PBL-nya. Tadi karena kata beliau kan PBL-nya. Kalau PBL itu seharusnya tetap juga langkah-langkahnya disusun supaya nampak sistematikanya. Kalau ngasih masalah, orientasi dulu, organisasi, belajar, penyelidikan, kembangkan, sajikan karya, analisis, evaluasi. Jadi tampak dia kan. Tapi yang tadi yang kita lihat belum terasa itu PBL-nya, lebih kepada deep learning saja. Ya, itu catatan Bapak Ibu ya. Karena ini saya mencontohkan bukan yang ideal versi saya ini. Walaupun ini juga sudah bagus, sudah luar biasa. Tapi kalau boleh mengusulkan, ini seharusnya dikembangkan lagi sesuai dengan PBL. Ayo kita coba menilainya. Coba kita nilai dari yang pertama. Pertama, desain pembelajaran yang dibuat menerapkan kurikulum dasar dalam proses pembelajaran sesuai dengan eh, CP, sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku, menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Berapa nilainya? Ayo. Sekira sudah sesuai dengan kurikulum, dia mengacu kepada CP, ya, dan desainnya juga sudah banyak yang berpusat kepada siswa. Saya kasih nilai 9 lah di sini. 9. Ya. Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan penggalan CP meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, memasukkan satu atau lebih tema KBC, semuanya menggunakan kata kerja operasional. Pemahaman mendalam, ada penerapan dunia nyatanya, berpikir kritis. Coba lihat. Saya lihat di sini yang TP-nya ini membaca, menjelaskan. Saya kira sangat terukur ya, membaca, menjelaskan. Sikap semangat belajar bisa diamati kan, sesuai dengan kondisi nyata ini. Berpikir kritisnya ada juga, dia mampu menjelaskan gitu ya. Sebagai wujud cinta sudah ada KBC-nya. Kalau saya ini menilainya, saya kasih nilai 10. 10 ini. Lalu, desain pembelajaran dibuat menerapkan pengisian pengetahuan konten meliputi keluasan kedalaman materi pembelajaran sesuai dengan penggalan KD, CP secara konsisten, skenario LKPD bahan ajar. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, tolong harusnya ada CP-nya, ada LKPD-nya, ada materinya, ada bahan ajarnya gitu. Coba kita lihat, ada nggak ditampilkan LKPD? Ini materi ada ya. Ini materinya sudah ada, bagus. Materinya sudah sesuai nggak materinya? Nah, ini dia. Ada ayatnya, ada penjelasan ayatnya, ada hadisnya juga, ada hukum bacaan tanda wakaf tadi sudah dikatakan di topiknya, ya. Kemudian ada juga upaya meraih kesuksesan. Saya kira sudah memenuhi ya kalau untuk bahan ajarnya itu. Cuman LKPD juga sudah ada ini, bagaimana mereka menerjemahkan, udah bagus, lengkap LKPD-nya. Saya kira di buku juga ada ini ya, tinggal copy paste aja kemari. Oke, LKPD, bahan ajar, udah, materinya, udah, ada keluasan kedalaman, keluasan kedalaman. Kalau saya disuruh menilai, saya pengennya keluasan kedalaman itu, kalau luasnya ini sudah sesuai dengan KKTP, tapi kedalamannya bagusnya, saran saya Bapak Ibu, gunakan gunakan sumber sumber referensi yang bagus, yang apa namanya, yang original, yang primer. Kalau tafsir, ya menggunakan tafsir. Saya tidak melihat beliau di sini mengutip tafsir, ya. Jadi saya tidak bisa memberi
nilai maksimal karena saya merasa ini kurang dalam. Ya, jadi saya di sini saya kasih ini skor 8. Oke. Apalagi tadi muatan ke cintanya juga belum kuat ya, walaupun di atas sudah ada. Oke. Desain pembelajaran dibuat menerapkan strategi pembelajaran untuk capaian literasi, ada literasinya, seperti mengenai bacaan, menelaah, numerasi, misalnya menggunakan metode ilmiah, menelaah tabel, grafik, atau bagan, menganalisis data, dan lain-lain, pada semua komponen, skenario, media, LKPD, bahan ajar, dan asesmen, sampai ke asesmen. Ya, ini lebih lengkap lagi nih, nampaknya apa namanya, rubriknya dijelaskan di sini ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat strateginya, ada nggak tadi yang di strategi itu kita baca, ada nggak di sini literasi dan numerasinya? Literasi ada, mereka menyaksikan video, ya kan? Mereka menerjemahkan Al-Mujadilah, ayat itu sudah merupakan literasi. Tapi yang apanya numerasinya ada nggak? Bertanya tidak tajwid ya. Saya kira di sini numerasinya terjadi ketika mereka menelaah tajwidnya. Nah, karena mereka menelaah di LKPD-nya kita lihat, saya melihat di sini LKPD-nya menggunakan tabel. Ada tabel. Ada tabel mencocokkan tabel pertama itu apa artinya, kedua apa, kolom ketiga apa, empat apa. Jadi sebenarnya di sini numerasi sudah ada, walaupun belum maksimal, tapi sudah muncul ya. Ada data di situ dan sebagainya. Nah, saya kira oke, bisa saya kasih 9 lah ya. Desain pembelajaran yang direncanakan terstruktur, ada inti pendahuluan, inti penutup, logis, nyata ke abstrak, mudah ke sukar, dari dekat ke yang jauh, memfasilitasi proses memahami, menerapkan refleksi, serta mencapai semua tujuan pembelajaran. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Tadi seperti yang saya kritik di awal, ini sudah menggunakan struktur yang baik, deep learning, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tetapi yang di atas dia katakan tadi project based learning ya. Sorry, problem based learning. Problem based learning modelnya, tapi sintak problemnya enggak ada. Ini nampaknya cocoknya di planning saja ya. Nah, di learning aja nampaknya lebih tepatnya. Kemudian logis, cukup logis. Dari yang mudah kepada yang sulit. Lihat video dulu kan mudah itu ya kan. Nah, baca dulu, kemudian mereka menelaah sampai ke wakafnya yang sulit, yang yang nyata dulu, konkret kan, lihat video dulu kan, baru ke abstrak, memahami makna. Jadi kira sudah bagus di sini. Cuman eh, yang perlu dikembangkan itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya di mana? Sikapnya di sini saya kira tadi ya. Terbiasa membaca Quran semangat itu ya. Refleksi, sudah ada juga sikapnya. Sudah bagus lah, udah oke lah. Karena tadi ada sana problem based learningnya jadi ragu kita ya. Sebenarnya kalau dibuatnya deep learning ini sudah bagus. Bolehlah 9. Desain pembelajaran yang dibuat semua relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dan menggunakan konteks yang dikenali peserta didik, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Saya kira ini juga sudah sangat kontekstual lah ya, karena Al-Quran yang mereka ada tidak sulit dicari lah. Saya yakin desain pembelajaran ini sudah sesuai dengan kondisi peserta didik. Bolehlah 10 kita beri. Desain pembelajaran dibuat telah mencakup strategi interaksi komunikasi yang menumbuhkan minat, menumbuhkan nilai kecintaan, dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, serta di atas level KD, penggalan CP juga menganalisis, namun desain pembelajaran tidak sekedar menganalisis, tetapi sampai memberi gagasan baru. Ini yang tidak sampai kita beri nilai maksimal ya, karena tadi di TP-nya itu masih apa di TP-nya itu masih menjelaskan karena tuntutan CP-nya juga tadi hanyalah memahami gitu ya, memahami memahami itu masih abstrak menjelaskan, seharusnya di sini eh, perlu diganti nih ya, kalau seperti ini bagusnya menganalisis, tapi kalau menganalisis dibuat di KKTP juga harus ada menganalisis. Tadi kita buat TP di sini menjelaskan karena tidak ada yang di sini menganalisis.
Kalau menjelaskan berarti masih memang kategorinya rendah ya, belum tinggi. Maka di sini tidak bisa kita kasih tinggi ya, mungkin skornya 7 lah, gitu ya, 7. Kemudian semua sumber belajar yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar digital sesuai dengan materi pembelajaran berdasarkan referensi, misalnya buku dari Kemenak, Kemendik, Dasmen, atau sumber lain yang kredibel. Ya. Jadi di sini sebenarnya ditambah lagi yang saya katakan tadi, sumber belajarnya itu tidak saja lingkungan eh, dan buku-buku, tapi referensinya itu harus referensi yang kredibel. Kita lihat di sini tadi referensinya apa? Tidak disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Ada nggak? Referensi. Tapi ada buku, ada. Pakai video, ada. Itu juga sudah sumber belajar. Tapi tidak disebutkan referensinya. Nah, itu sayangnya ya. Tapi sudah ada sumber belajar, sudah. Ya. Tapi tidak menggunakan referensi yang saya singgung sebelumnya. Oke, di sini kita buat berapa ini? Kita 7 juga lah ya. 6 atau 7 ini. Jadi bolehlah. 6 lah saya kira ya. Sini rendah sekali di sini. Media pembelajaran dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi pembelajaran dan memungkinkan keterlibatan siswa memanfaatkan media pembelajaran. Ya, saya kira di sini tadi ada mereka buat video, sudah ada videonya, lalu medianya ya, ada kertas plano, ya, ada Al-Quran juga di situ, Al-Quran juga sebagai media pembelajaran saya kira ya di situ. Saya kira sudah cukup bagus di sini, sesuai dengan tujuan pembelajaran juga ya. Oke, dan siswa juga bisa melakukan. Oke, mungkin kita buat 9. Desain pembelajaran dibuat memanfaatkan teknologi informasi relevan dengan tujuan pembelajaran dan memberikan alternatif TIK sesuai dengan kondisi situasi peserta didik. Sekira TIK-nya tadi ada tampilan video, lalu kemudian ada juga evaluasi menggunakan Kahoot, Quizzes ya. Saya kira bisa, walaupun sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi dengan digital yang luar biasa, dengan misalnya hukum bacaan wakaf itu bisa menggunakan aplikasi gitu ya. Kalau benar tidak hanya kuisis dalam bentuk kuis gitu, tapi dalam proses pembelajaran juga seharusnya ada media media menampilkan ayat-ayat ini lalu menganalisis hukum tajwidnya dengan mengklikkah atau dengan apa gitu, itu akan lebih bagus ya. Jadi masih sederhana sebenarnya. Bolehlah kita kasih skornya 8 ya. Kemudian yang berikutnya, desain pembelajaran pasif pendahuluan, ada pengkondisian, ada motivasi, ada asesmen awal, ya, ada tujuan pembelajaran. Kalau kita cek, seperti yang saya katakan tadi, ada ya, ada kehadiran, pengkondisian, motivasi ada, tujuan ada, persepsi tak ada ya. Persepsinya tidak ada ini. Persepsinya lupa kali ya. Belajar, dan siswa, motivasi, menerima tentang tujuan, asesmen awal ada. Cuma apresiasi yang kurang. Berarti eh, berapa skornya kita kasih? Ini kurang dia, kurang. Ya, kalau saya sih, saya kasih aja sih 7 ini. 7 atau 6 ya. Kurang satu, kurang satu. Ya, iyalah 7 lah ya. Satu aja yang kurang. Yang lainnya bagus kok. Kemudian pembelajaran inti direncanakan yang terstruktur berisi rancangan menerapkan model strategi pembelajaran yang ditetapkan, memungkinkan aktivitas belajar berpusat pada siswa, memungkinkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Intinya tadi ya, saya sudah katakan tadi, inti itu ada model-model pembelajarannya, pakai pakai apa tadi? Deep learning, walaupun disebut PBL belum nampak, aktivitas belajar siswanya berpusat pada siswa ya, juga memungkinkan tujuan tercapai ya, karena mereka membaca ayat gitu ya, semangat juga ada, ya. Kita kasih nilai meragukan tadi ya, karena dia sebut tadi PBL, padahal sebenarnya deep learning saja ya, boleh kita kasih 8. Desain pembelajaran yang dibuat telah mengandung rancangan yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar guru peserta didik dan antar peserta didik, serta interaksi empatik
menggembirakan, misalnya ada menghargai, tidak merundung, ice breaking, operasional dapat diterapkan oleh guru lain yang menggunakan desain pembelajaran ini. Hmm, ya, saya kira peserta didik antar guru tadi, gurunya menjadi motivator, jadi fasilitator, kita bisa kasih skornya 9 di sini. Nomor 14, desain pembelajaran pasti menutup, ada refleksi bersama guru, refleksi bersama siswa, membuat tindak lanjut. Ya, sebenarnya seharusnya di sini ada penutup kesimpulan juga ya. Ada kesimpulan, ada evaluasi, ada refleksi, ada. Saya kira bisa juga kita kasih nilai 9. Lalu ada lagi desain pembelajaran dibuat diterapkan strategi untuk kinerja berpembelajaran kolaborasi siswa. Di seluruh waktu pembagian belajar, sehingga secara operasional skenario pembelajaran. Pembelajarannya kolaborasi siswa. Ya, tidak ada kelompok tak? Kita lihat ada kelompok nggak di sini? Anggota kelompok berlatih membaca ya. Mereka berkolaborasi ya. Di sini juga kita bisa geser dari 9. Desain pembelajaran dibuat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang budaya ini berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Di bahan ajar, di media juga tanpa ya. Tapi tidak dijelaskan memang sosial budaya agama itu. Tapi yang jelasnya di sini tanpa mereka itu dihargai keberagamannya sudah dilakukan proses diferensiasi. Ya, saya kasih maksimal 9. Karena tadi ada asesmen awal, lalu ada berkelompok berdasarkan hasil asesmen awal. Tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka, hanya saja di situ memang dibedakan kesiapan belajarnya, lalu diproses mereka supaya sama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Desain pembelajaran dibuat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan potensi minat dan gaya belajar semua peserta didik, misalnya dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, awal ada kemampuan awal, minat cara belajar peserta didik. Ini juga sudah ya, kita sepakati PKI 9 karena belum semua aspek maksimal, tapi sudah ada gitu. Seluruh desain pembelajaran dibuat menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kegerangan kebutuhan peserta didik, inklusif. Tadi tidak ada kata-kata inklusif, tetapi di sini dikatakan menggunakan strategi diferensiasi mengakomodasi kebutuhan potensi peserta didik, memastikan semua siswa dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran, memastikan semua siswa merasa diterima, dihormati, dan seterusnya. Juga ada sini menumbuhkan cinta kepada Rasul dan seterusnya. Saya kira ini juga bisa kita beri nilai 9 ya. Bagian terakhir asesmen, ada asesmen awal, ada proses, ada hasil. Belajar sesuai dengan tujuan aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Tadi sudah kita lihat di sini eh, ada ya diagnostiknya ini kemampuan membaca Quran dan ilmu tajwid yang benar, pemahaman terhadap ayat Quran dan hadis tentang semua unsur ilmu ini nanti pretest. Lalu ada asesmen proses, penilaian produk tugas kelompok, kemampuan presentasi menjelaskan makna ayat Quran tentang sebuah keilmuan. Ada asesmen akhir, pian ganda esai, praktik membaca ayat hadis melalui ayat hadis, observasi semangat menuntut ilmu dan penilaian diri. Jadi ada pengetahuannya juga dites, keterampilan juga, sikap ia juga. Sama-sama dijadikan sebagai alat ukur untuk sumatif. Saya kira sudah dibuatnya, eh, termasuk juga cinta. Tapi yang cinta KBC-nya kurang tegas ya, tetapi sudah tersirat sudah ada. Maka kita beri skor 9. Dan terakhir, desain pembelajaran yang dibuat telah mendapatkan hasil asesmen untuk meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Misalnya muncul dalam skenario menerapkan asesmen diagnostik, asesmen awal, tindak lanjuti dan menerapkan asesmen proses dan hasil dan menindaklanjuti umpan balik penghargaan dan bentuk lain. Ya, tadi dikatakan mereka dikelompokkan itu berdasarkan asesmen awal. Jadi asesmen awal itu betul-betul diterapkan ya. Bapak Ibu tampaknya ini instrumennya lebih apa ya, lebih detail seperti yang saya jelaskan di bagian awal itu kategorinya garis besar. Di sini ada dalam kurungnya ya supaya lebih jelas lagi. Tetapi hakikatnya sama-sama 20 dan di sini juga bisa kita kasih 9. Dengan demikian, kalau saya yang nilai ini
Saya termasuk yang agak boros ya, memberi nilai ya. Ya, mudah-mudahan lah. Saya tidak begitu terlalu ketat, tapi berupaya tetap objektif. Hmm, Karena ini eh, berapa itu? 172 dibagi 20. Berarti nilainya 8,6. Karena seharusnya ini 200 bagi 20 ya. 8,86 ya. 86. Jadi skornya Bapak Ibu ini adalah 86. Berarti lulus ya. Sudah lulus. Tapi 86 itu kalau menggunakan matrik ini belum sangat baik ini. Kan sama itu 90 sampai 100, 9, 10 gitu ya. Kalau ini masih berada pada 8,6. Tapi alhamdulillah ini dikategorikan sudah lulus. Begitu kira-kira, silahkan Bapak Ibu eh, simulasikan. Modul ajar yang Bapak Ibu tulis itu coba sebelum disubmit nanti dia diupload, coba dulu dinilai. Kira-kira berapalah nilai saya ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekaligus pembuat modul ajar, sekaligus jadi dosen atau guru, penguji gitu kan. Uji sendiri, simulasi. Gitu kira-kira. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nilainya coba yang nggak ketat. Jangan terlalu boros ngasih nilai. Coba yang nggak ketat. Nah, usahakan nanti rata-ratanya 70 minimal. Minimal. Yang, kalau sempat di bawah 70, oh, nggak lulus itu. Ya kan? Kalau bisa memang tadi 90 ke atas lah ya. Mana tadi yang saya kasih nilai 7 atau 6 atau 8 itu, oh ini diperbaiki. Kalau bisa nilainya 9 dan 10. Oke Bapak Ibu ya. Itu hanya simulasi kecil saja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.